Selamat pukul sekarang, friends. Semakin tahun, produksi mobil dengan berbagai segmen terus makin banyak nih. Pabrikan-pabrikan dari luar pun mulai berdatangan, menjadikan negara kita sebagai pasar yang bagus untuk memasarkan produk mereka. Selain konsumen mobil baru, para konsumen mobil bekas pun tak pernah meredup nih keinginan untuk membeli mobil bekas, malah semakin tahun semakin banyak. Mungkin alasannya dengan budget murah dapat mobil yang keren dan nyaman banget untuk dikendarai nih. Nah, kali ini kita masih membahas SUV yang tak akan pernah ada habisnya. Tampangnya yang kekar, ganteng, menambah kesan maco bagi kita yang pengen mengendarainya. Di video sebelumnya, kita sudah pernah bahas 5 mobil SUV bekas di bawah harga 200 jutaan yang membuat teman-teman tampak sultan. Nah, di video kali ini saya kepengen share ke teman-teman sekalian. Mobil SUV bekas harga di bawah 100 jutaan. Sebelum kita lanjut videonya, buat teman-teman bantu subscribe, like, dan share ke media sosial teman-teman ya, biar kami semangat untuk share video-video bermanfaat lainnya buat teman-teman semua. Oke, lanjut. Number 5. Di nomor 5, ada mobil Ford Escape. Mobil yang awalnya diperkenalkan pada tahun 2002 silam ini mengalami facelift pertama atau penambahan fitur pertama mulai di tahun 2006 dan facelift kedua di tahun 2009. Sayangnya, mobil ini dihentikan penjualannya di Indonesia tahun 2013 mengingat keseluruhan penjualan unit mobil dari perusahaan ini mencatat hasil yang kurang baik. Namun, walaupun begitu, mobil ini pernah berjaya di Indonesia loh sebelum akhirnya benar-benar dihentikan produksinya. Mengusung tampilan yang kekar dan berotot serta memiliki ground clearance yang cukup tinggi dipadukan dengan chassis monokok. Yang kami rekomendasikan di video ini adalah mesin 2300 cc. Dengan 4 silinder, mesin ini mampu memberikan tenaga hingga mencapai 153 tenaga kuda di putaran 6000 rpm dan torsi maksimal dihasilkan mencapai 200 Nm di putaran 4000 rpm. Karena itu konsumsi bahan bakarnya lumayan boros nih, apalagi mobil ini tidak ada pilihan mesin dieselnya loh. Harga mobil Ford Escape tahun 2009 ini berkisar antara 50 juta sampai 75 jutaan nih, friends. Bagaimana? Cukup murah kan? Number 4. Berikutnya, mobil Suzuki Grand Vitara keluaran tahun 2009. Mobil SUV kita yang satu ini pada zamannya terkenal SUV yang tangguh di segala medan nih. Diproduksi oleh Suzuki sebagai penerus Suzuki Escudo generasi kedua yang berhenti produksinya di tahun 2005. Mobil SUV berpenggerak 2WD, mobil yang diproduksi sejak 2006 telah melakukan facelift dan menambahkan satu varian mesin 2400 cc yang membuat Grand Vitara semakin tangguh. Dari sisi eksterior, Grand Vitara 2400 cc ini merupakan minor change dari model sebelumnya yang 2000 cc, sehingga tak ada perbedaan yang mencolok. Tampilan grill dan bumper depan sporty, melihat kaca spion yang sudah dilengkapi shine, dilakukan secara elektrik, namun lampu utama menggunakan HID projector yang dilengkapi fitur auto leveling dan auto headlamp. Jadi posisi lampu akan mengatur secara otomatis ketika terjadi perubahan pada bodi. Lampu akan menyala dengan sendirinya saat pencahayaan di luar mulai berkurang. Mesin 2400 cc bertenaga 166 horsepower di 6000 rpm dan torsi 225 Nm di kecepatan 4000 rpm. Mobil ini ground clearance-nya lebih rendah ketimbang rival-rivalnya. Meski demikian, interiornya cukup modern meski umur mobil ini sudah 10 tahun loh. Di beberapa bagian memakai bahan yang soft touch, meski di beberapa bagian lainnya juga masih kita dapatkan material keras dan penambahan aksen krom. Mobil SUV Grand Vitara ini dibanderol dengan harga 60-80 jutaan loh. Bagaimana? Number 3. Di nomor 3, mobil keluaran dari Chevrolet Captiva generasi pertama tahun 2007 sampai 2009. Jika kalian mencari mobil Eropa namun ramah dengan kantong teman-teman, nah mobil ini sangat cocok buat pilihan nih. Di awal peluncurannya, mesin yang digunakan Chevrolet Captiva kapasitas 2400 cc 4 silinder bahan bakar bensin. Di tahun berikutnya atau 2008, Chevrolet Captiva merilis varian diesel dengan embel-embel Captiva 20 VCDI. Mesin diesel berkapasitas 2000 cc ini mampu memuntahkan tenaga 150 daya kuda dan torsi 310 Nm dengan transmisi otomatis 6 speed. Interior Chevrolet Captiva terkesan mewah dan sportif. Mobil ini dilengkapi dengan 3 baris kursi yang luas untuk menampung setidaknya 7-8 penumpang dalam satu mobil. Legroom atau pijakan kaki pada garis kedua patut diacungi jempol karena lebih luas dibandingkan legroom yang lain. Harga mobil Chevrolet Captiva ini dibanderol dengan harga 75-100 jutaan. Jika teman-teman tertarik, banyak tuh yang menawarkan dengan berbagai kondisi di berbagai marketplace. Number 2.
Berikutnya, mobil keluaran dari Nissan. Mobil SUV X-Trail generasi kedua, mobil dengan model seabadi mobil Mercedes-Benz G-Class atau semaco Land Rover Defender. Dalam sepak terjangnya di Indonesia, Nissan X-Trail sempat menjadi market leader penjualan SUV di Indonesia, tepatnya pada tahun 2005. Namun setelahnya, posisi Nissan X-Trail sempat diambil alih oleh musuh bebuyutannya yakni Honda CR-V yang hadir dengan model revolusioner pada tahun 2007. X-Trail bermesin MR20DE yang merupakan kerjasama dengan Renault. Mesin ini berkapasitas 2000 cc dan mampu menghasilkan tenaga 140 horsepower serta torsi sebesar 198 Nm. X-Trail bermesin 2000 cc ini dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan dengan rasio rapat. Sementara untuk X-Trail yang bermesin 2500 cc, bedanya mesin ini dikawinkan dengan transmisi sejuta rasio alias CVT. Harga mobil ini dibanderol dengan harga 80-100 jutaan. Number 1. Urutan pertama adalah mobil yang juga pernah admin gunakan di masa muda dulu nih. Oke, next, Honda CR-V generasi ketiga. Meskipun berumur lebih dari 10 tahun, tapi Honda CR-V merupakan salah satu mobil bekas yang banyak dicari dan dijual di pasar mobil bekas tanah air loh. Ada banyak fitur yang sudah bisa teman-teman dapatkan, mulai dari pengaturan electric seat yang fleksibel hingga kemudahan dalam ruang penyimpanan yang cukup banyak. Fitur keselamatan cukup lengkap dan modern. Sebagai varian tertinggi, Honda CR-V generasi ketiga sudah dilengkapi dengan mesin standar series Honda berkapasitas 2400 cc, 4 segaris, mesin yang besar mampu menyemburkan hingga 170 daya kuda pada putaran 4200 rpm. Tenaga kuda yang lebih besar dibandingkan mesin 2000 yang hanya menawarkan 150 daya kuda. Di generasi ketiganya ini, Honda CR-V menanggalkan ban serep di pintu belakang. Desain yang lebih membulat dan hilangnya ban serep ini membuat tampilannya terkesan cenderung manis, namun lebih modern dan terasa lebih mahal, dan kini cocoknya untuk segala kalangan baik kaum Adam maupun kaum Hawa. Di versi facelift pertama dan kedua, perbedaan yang paling terlihat di sektor eksteriornya adalah bagian grillnya. Bagian lain tidak banyak perubahan yang signifikan. Untuk penerangan, Honda CR-V membekalkan project headlamp yang masih menggunakan lampu halogen biasa. Harga mobil ini dibanderol dengan harga 95-100 jutaan. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa bantu like dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman agar kami lebih semangat untuk membuat video bagi teman-teman semua. Jangan lupa bahagia.